semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi kali ini saya akan membahas atau memberikan Q&A seperti yang kemarin-kemarin. Karena banyak banget yang nanya juga, semenjak ada Q&A jadi banyak pertanyaan. Ini satu lembar penuh saya buat pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, nanti tulis aja kolom komentar. Nanti yang paling jarang ditanyakan atau yang tidak pernah ditanyakan, nanti akan aku buatkan Q&A-nya dan videonya. Jadi sekarang lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Chef, kalau hand mixer yang ada standingnya itu pakai kecepatan berapa? Jadi seperti yang saya bilang yang kemarin-kemarin, dan saya juga jelaskan kemarin-kemarin, kalau hand mixer itu meskipun ada standingnya, itu namanya tetap hand mixer, tidak bisa disebut standing mixer. Karena kalau misalnya hand mixer ini tetap dia mesinnya kecil, RPM-nya tidak kuat untuk mengocok adonan yang banyak. Jadi kalau misalnya pakai hand mixer, kecepatannya selalu tinggi. Jadi nanti kalau bisa diusahakan baskomnya jangan pakai yang standing, karena kalau misalnya ngocok yang adonan sedikit sama banyak pasti nanti beda. Kalau yang dikit biasa nanti dia kan ada whisk-nya dia. Ini whisk-nya, contoh whisk. Biasa kalau aku untuk patokannya bahwa itu bisa menggunakan baskom yang tepat adalah di seperempatnya. Minimal ada di seperempat baru bisa dikocok. Maksimal setengah. Kalau kedikitan adonannya, nanti dia tidak akan mau mengembang. Kan semakin dikit nih adonannya, nanti dia kocok, lama-lama batang hand mixernya panas, nanti dia tidak akan mau mengembang, malah dia turun. Karena terlalu lama dikocok. Dan kalau misalnya saya sering perhatikan, banyak dari kalian itu yang untuk yang pemula, baskomnya itu dimiringkan. Kalau bisa jangan dimiringkan, tetap lurus seperti kita menggunakan standing mixer. Karena kalau kita miring, itu suka menembak-nembak adonannya ke atas. Itu akan mengurangi graman atau timbangan si adonan. Jadi diusahakan bagi kalian nanti menggunakan hand mixer, gunakanlah baskom stainless yang pas. Takarannya bagaimana? Seperti yang tadi saya juga jelaskan, kalian ada batang whisk-nya itu, yang whisk-nya yang untuk pengocokan, itu nanti seperempat adonannya, maksimal setengah. Jangan terlalu banyak, nanti kan biasa saya lihat ada yang kocok sampai nyentuh ke atas mixernya, itu jangan. Diusahakan minimal seperempat whisk-nya, maksimal setengah whisk-nya. Nanti baskomnya disesuaikan. Contoh kalau misalnya kalian nimbang telur 5 telur, kalian ternyata dia nggak seperempat, dia cuman seperdelapannya. Kalian ganti lagi pakai baskom yang lebih kecil agar nanti dia seperempat whisk. Kecepatannya selalu tinggi. Kalau saya selalu ajarkan ke peserta khusus, maksimal memakai hand mixer itu kita kocok telur hanya 12 menit, tidak lebih. Biasa kalau saya kalau misalnya tidak pakai emulsifier itu 12 menit. Kalau pakai emulsifier itu saya hanya maksimal 6 menit. Maksimal 6 menit. Jadi seperti itu. Chef, kalau misalnya hand mixer itu maksimal dipakai untuk berapa telur? Biasa kalau misalnya hand mixer itu saya biasa pakai itu 300 gram kuning telur. Atau kalau misalnya bisa ditelurin itu cuman 15 kuning telur atau dia cuman 7 telur. Itu biasa batas maksimal atau pengocokan sempurnanya. Jadi nanti kalian pakai baskom stainless. Biasa kalau misalnya pakai baskom plastik kan biasa ada bekas cucian atau nanti baskomnya kurang bagus, penyerapannya, pori-porinya terbuka, masuk air, masuk minyak, nanti pengocokannya tidak sempurna. Kalian kan nggak tahu bekas dicuci, itu basahnya kan biasa basah, meskipun dilap itu masih ada basah dikit. Kalian nanti kocok pakai hand mixer, nanti dia tidak akan mengembang sempurna. Jadi harus benar-benar kering. Tapi kan kalau stainless itu kita benar-benar bisa lap sampai kering. Kalau misalnya pakai baskom plastik kadang-kadang suka masih ada rasa basah-basah dikit. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Chef, standing mixer buat roti itu seperti apa? Jadi kalau misalnya standing mixer buat roti, kalau untuk produksi itu biasa speednya hanya 3. Jadi kalau misalnya yang seperti yang kecil-kecil itu yang 5 liter yang speednya ada 8, 10, itu tidak bisa untuk produksi, hanya bisa untuk harian aja. Jadi kalau misalnya sebulan 1 kali kalian buat,
Dan biasa kalau misalnya saya sarankan, itu misalnya batas maksimalnya, contoh, dia cuman batasnya contoh ya, 500 gram tepung. Biasa dipakai hanya setengahnya, misalnya 250. Jadi nanti pakai kecepatannya juga sedang, jangan tinggi. Biasa kecepatannya itu 3 atau 2 aja. Dia bisa untuk produksi dan tidak saya sarankan untuk membuat roti memakai mixer yang kecil. Sayang nanti kalian beli udah 2 juta, rusak, sayang kan. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar buat roti, benar-benar mau usaha produksi roti, kalian belilah khusus yang untuk roti. Jadi kalau misalnya yang kecil ini itu dia nggak bisa karena gearnya itu kecil-kecil. Dan kalau misalnya yang gede itu kan yang untuk roti yang giginya 3, biasa mereka pakai fan belt. Jadi lebih kuat untuk pengadukan atau pengocokannya. Jadi kalau untuk produksi tidak disarankan memakai mesin yang kecil. Kalau untuk harian, misalnya tepungnya 500, kalian pakai setengahnya aja atau seperempatnya aja. Jadi hanya untuk makan untuk kalian aja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah bisa hand mixer untuk roti? Kalau misalnya hand mixer itu, kalau untuk roti saya sarankan jangan karena mesinnya kecil banget. Chef, kalau misalnya roti itu apa pengaruh dari cuacanya panas, lembab, atau kering? Jadi kalau misalnya untuk roti ini, kalau untuk cuaca sih biasa kalau tidak pakai yang alat steamnya itu sangat pengaruh. Jadi kalau misalnya dia panas, atau lembab, atau dingin, dia pengaruh ke ininya, improvingnya. Jadi kalau misalnya kalian lagi pengen buat roti, diusahakan pakai uap yang itu yang rada panas dikit dan pertahankan suhu kelembapannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Chef. Apakah Quick 75 bagus untuk pembuatan lapsur? Terus bagaimana supaya tidak bantat lapis Surabayanya? Emulsifier yang cocok untuk pemula. Baik, saya jawab pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya Quick 75 ini sebenarnya ini cocok untuk pemula. Jadi kalau misalnya Quick ini kan dia lebih cepat pengembangannya. Jadi kalau misalnya untuk pemula, kalian yang pemula biasa ngocoknya tidak konsisten, ini meminimalisir untuk kuenya gagal. Dan kalau untuk lapis Surabaya karena telurnya banyak banget, itu 50-an sampai 60, 70, diusahakan memakai standing mixer. Kalau misalnya kalian nggak punya standing mixer, kalian bisa bagi 3 resepnya. Jadi telurnya kan semakin dikit, kalian bisa kocoknya pakai hand mixer. Nanti juga panggangnya juga satu loyang mau nggak mau, karena kalau misalnya telurnya banyak ini kalian kocok pakai hand mixer, kalau mengembangnya tidak sempurna dan gagal kan sayang di telur dan di butternya. Terus bagaimana supaya tidak bantat ya? Tadi kalau misalnya kalian mau kocok itu tidak bantat, kalian harus memakai standing mixer. Dan kalau misalnya saya, usahakan kalian pakai emulsifier merek Quick aja. Karena kalau misalnya kalian masih awam banget, ngocoknya belum sempurna tanpa emulsifier, nanti akan gagalnya akan lumayan besar. Dan kalau misalnya emulsifier itu banyak banget kan jenisnya. Biasa saya selalu sarankan Quick 75. Kalau misalnya kalian mau pakai yang sering beredar itu atau pakai merek lain, ya terserah kalian. Tapi biasa kalau untuk peserta kursus saya selalu sarankan Quick 75. Karena memang kemarin juga mereka pakai merek-merek lain, mengembangnya itu kurang sempurna. Jadi ketika begitu pakai Quick 75, hasilnya lebih bagus. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa buat cake untuk keesokan harinya atasnya selalu basah? Padahal sudah ditusuk tes memakai tusuk gigi atau tusuk sate, itu udah kering. Jadi seperti yang saya selalu bilang, kalau untuk cake ini pembanggangan itu lumayan penting ya. Jadi 50-50 antara pengocokan dan pengovenan. Jadi kalau misalnya pengovenannya bagus, kocokannya jelek juga percuma. Kalau kocokannya bagus, pengovenannya jelek juga percuma. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk oven ini itu sangat penting. Yang penting itu jadi kalau misalnya kalian itu harus memakai termometer yang ada di luar. Itu biasa investasi itu kira-kira 50.000 sampai 100.000 harganya. Kalau untuk merek terserah kalian, karena kalau misalnya itu kan di online shop banyak.
nanti begitu kalian itu kan biasa kalau kue kalian panggang itu kalian panaskan dulu ovennya 30 menit sebelum kue itu atau adonan itu masuk. Jadi biar dia panasnya bagus. Jadi jangan kalian mau udah buat kalian panasin. Itu dia tidak akan mengembang sempurna. Nanti pinggiran kuenya dia akan menekuk. Karena panas awalnya kurang. Jadi kalau misalnya panas awalnya kurang, biasa dia suka menekuk pinggirannya. Kalau terlalu panas ovennya, biasa dia suka menyusut atasnya, jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya basah itu biasa karena, untuk keesokannya, karena dia cuman panas atau matang di luar saja. Jadi kalau misalnya kalian itu beli termometer di online shop, kalian taruh, kalian tes suhunya, itu kalian panggang itu harus 180 untuk spons. Kalau untuk spons ya, kalau untuk marmer cake biasa untuk 160. Jadi kalau misalnya kalian mau panggang, masukin, dan kalau misalnya itu ceknya bagaimana? Kalau misalnya di resep itu contoh 25 menit, ternyata matangnya 15 atau 20 menit dia udah mulai gosong, kalian kecilin apinya. Jadi jangan kalian langsung keluarin matang, itu jangan. Jadi kalau misalnya udah di resep 25 menit, matangnya 15 menit atau 20 menit, pasti itu suhunya terlalu tinggi. Jadi nanti pas ditusuk dia matang, tapi nanti pas begitu untuk besoknya, dia pasti akan basah, karena dia tengahnya masih basah. Karena kan kalau misalnya kita pakai tusuk gigi atau sate gitu kan dia masih rada-rada berminyak dikit, itu dia nggak akan matang sempurna. Karena dia nanti karena kan dia nih permukaannya nih, kalian tusuk, dia nanti yang rada basah dikit, tidak terlalu basah, dia akan copot di sininya dia. Jadi ini itu kayak kering, tapi sebenarnya dia masih basah, karena masih ada sedikit banget dia basah. Jadi nanti permukaannya dia akan basah, tidak kering, karena dia sebenarnya permukaan atasnya itu masih ada basah sedikit. Jadi pengaruh oven itu sangat-sangat berarti banget, besar banget untuk teknik pengovenan kalian. Jadi kalau untuk oven yang listrik, itu juga biasa oven listrik pakai oven yang termometer dalam, itu juga sangat membantu. Jadi kalau misalnya kalian panggang ini sponge cake itu 180, untuk marmer cake yang banyak tepungnya, telurnya sedikit, itu 160 sampai 150. Dan kalau misalnya kalian memakai loyang yang pendek atau loyang yang tinggi, itu nanti juga pengaruh. Contoh, kuenya itu ternyata dia tingginya 3 cm, kalian pakai yang 8 cm, nanti kuenya akan panas, tinggi, nanti pas begitu keluar dari loyang, dia akan nimpes. Jadi kalau misalnya itu kalian usahakan loyangnya, kue tingginya kuenya berapa, jaraknya maksimal 2 cm, jangan terlalu tinggi. Nanti dia akan terlalu tinggi, ngikutin itunya, nanti dia akan nimpes. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk pembuatan cake, untuk oven seperti itu. Jadi ini juga banyak banget. Yang kemarin yang tadi juga habis peserta khusus hari ini, dia cuman gosong. Jadi kalau misalnya untuk oven listrik, disarankan, ini juga ada masalah baru lagi, oven listrik. Dia ini untuk yang oven listrik yang atas sama bawahnya bisa diatur ya. Pas begitu dimasukin 180 sama 180. Ternyata si oven listriknya ini atasnya kita harus kecilin. Jadi di sininya 180, atasnya dia itu kemarin set 160. Karena pas di set 180 itu atasnya cepet banget gosong. Jadi nanti biasa kalau untuk oven listrik yang bisa diatur duanya jarak suhunya, itu bawahnya misalnya 180, atasnya itu bisa dikecilin jadi 160. Seperti oven deck yang saya selalu share, itu misalnya di resep 180, di bawah 180, di atas 170. Jadi nanti menyesuaikan aja, karena tiap oven itu pengaturan suhunya beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai oven yang permasalahannya seperti itu, atasnya cepat gosong, untuk yang bisa diatur, kalian nanti kecilkan aja suhu atasnya. Dan kalau misalnya kalian nggak ada suhunya bisa diatur atas bawah gitu,
kalian pakai api bawah aja. Nanti pakai api bawah 180, 5 menit terakhir kalian matikan, kalian nyalakan nanti api atasnya. Itu untuk 5 menit terakhir yang tidak bisa diatur atas bawahnya. Jadi hanya bisa pakai api bawah atau api atas saja, seperti itu. Baiklah, pertanyaan untuk Q&A hari ini sampai di situ saja. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya. Semoga berguna. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.